Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada segenap tokoh masyarakat, para kiai dan ustadz yang dimuliakan Allah, khususnya kepada Profesor Nahdlatul Ulama, ranting Bedai Kalam, Kiai Kayat yang kami hormati, dan juga kepada Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama ranting NU Bedai Kalam, Bapak Ferry yang kami hormati, dan juga kepada pengasuh Musholla Baitul Ma'mur Ustaz Nurhalim yang kami muliakan, tak lupa segenap jamaah sholat isya dan tarawih, hadirin hadirat yang semoga dimuliakan Allah. Kaum muslimin muslimat rahimahullah, alhamdulillah pada malam hari ini boleh sarang ajunan saja ada di kesempatan untuk berkumpul melaksanakan ibadah sholat tarawih, melaksanakan ibadah sunnah yang disyariatkan oleh Islam, yang khususnya di dalam bulan ini. Keberadaan kita ini merupakan keberadaan yang sangat istimewa, karena dengan adanya yang seperti ini, insya Allah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilih dalam kebaikan dengan arti dipilih untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah sholat tarawih. Di dalam melaksanakan sholat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu, perlu kita laksanakan dengan ilmu supaya ibadah sholat tarawih kita ini lebih berarti dan lebih berkualitas. Saya sangat sering sekali mendapatkan pertanyaan tentang sholat tarawih ini. Di antaranya yang sering diutarakan oleh seorang, Ustadz, bagaimana hukumnya sholat tarawih yang dilakukan dengan sangat cepat? Mungkin bisa 20 rakaat bersama witirnya dan sholat isya-nya 10 menit. Umpama. Sah apa tidak? Kalau tadi Pak Kiai Kayat kan sudah lumayan, sudah mirip Mekah. Jadi lumayan slow Pak Kayat tadi tarawihnya. Jadi kalau kebiasaan di sebagian masyarakat cowok sholat tarawihnya sampai seamin-aminnya ujian cepat sih. Kalau dolin, amin. Kadang suratnya juga di masyarakat kadang-kadang sebagian itu tidak pakai alhaakumut takasur, tapi pakai ujung awalnya surat Yasin. Kalau dolin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Jadi bismillahnya santai, tapi yang dibaca alif lam mim. Ya cepat itu. Ada. Saya pernah itu sholat tarawih dengan salah seorang yang baca itu. Betul 15 menit selesai itu sholat isya-nya, wiridan itu. Coba banget. Ya sholatnya bagaimana cepat?
Paling panjang itu kaf, ha, ya, ain, shad. Itu paling panjang. Yang sering tuh nun, Allahu Akbar. Itu paling sering. Apa wahaya itu? Gimana salat tarawih yang dilakukan dengan cepat? Dijawab sama para ulama, durasi waktu sholat apapun itu tidak ditentukan. Yang terpenting memenuhi syarat dan rukunnya. Sholat tarawih sebagaimana sholat fardu memiliki syarat dan rukun. Dalam pelaksanaannya otomatis harus memperhatikan bacaan Fatihahnya harus benar, rukuknya harus benar, sujudnya harus benar. Kalau berkaitan dengan lama dan tidaknya, itu minimal rukuk yang dilakukan harus tumaknina. Allahu Akbar, diam. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sujud sebentar. Ya. Walaupun seandainya tidak membaca wirid, tidak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tidak baca itu, yang terpenting ada perbuatan tenang di dalam melakukan itu, anteng, maka itu sudah cukup. Ya. Jadi kami ulangi, bacaan-bacaan tasbih yang ada pada sujud, pada rukuk, itu semua hukumnya sunnah. Seandainya ditinggalkan, tidak batal sholatnya. Tapi ya rugi gitu aja. Kalau tidak baca sama sekali rugi. Seandainya ya bacalah subhanallah. Kenapa kok rugi? Karena pada saat rukuk dan sujud, kita itu sebenarnya menundukkan diri kepada Zat yang Maha Kuasa. Kita itu ketika rukuk dan sujud mengakui kalau kita itu lemah dan ada Zat yang Maha Kuasa. Sehingga sesuatu yang mulia bagi kita pun ketika berhadapan dengan Zat yang Maha Kuasa harus taruh bawah. Jadi umpamanya jenengan suruh sujud pada seseorang itu kan berarti merendahkan diri jenengan. Kan kalau umpamanya itu dilakukan dalam keadaan tidak benar itu kan penghinaan. Nah, ketika kita sholat, kita dengan rela meletakkan bagian wajah yang mulia ini, ditundukkan ke bawah, kemudian langsung ke bawah lagi sujud. Kerelaan ini jenengan harus tahu. Itu menunjukkan bahwa jenengan tunduk sama Zat yang Maha Kuasa. Rela jenengan apa yang mulia dihinakan di hadapan Allah. Namun dengan menghinakan diri di hadapan Allah, derajat jenengan akan semakin naik. Apa? Semakin dekat sama Allah. Namun yang perlu kita perhatikan, kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, sholat itu sebenarnya bukan hanya gerakan tubuhnya, tapi hatinya juga harus sholat. Gimana maksudnya? Ketika ruku juga kita merasa di hadapan Allah, sujud apalagi kita merasa betul di hadapan Allah, diawasi oleh Allah, itu baru hatinya ikut sholat. Yang sering tak langkong, kita ini badannya ruku, sujud, hatinya depak kedurin, langsung keduku. Apa? Pas sujud ingat kedurin, gelap kedurin kita ngakan gitu kan. Berduku kita duku. Ini berarti apa? Yang sholat itu hanya tubuhnya, tapi hatinya gak sholat. Inilah yang patut kita koreksi pada diri kita. Monggo, rukuk sujudnya
betul-betul kita resapi kalau kita melakukan tunduk pada Allah. Kalau hati kita sudah disiapkan demikian, sudah jenengan siapkan untuk tunduk kepada Allah, maka dengan sendirinya jenengan ke hati anteng di hadapan Tuhan. Jenengan dengan sendirinya mau untuk tumaknina. Karena apa? Merasa lebih rendah, merasa hina di hadapan Allah. Contoh gini sudah, jenengan di hadapan guru jenengan, umpamanya jenengan pernah mondok, di hadapan kiai jenengan ketika datang, pasti tidak usah disuruh langsung diam. Gitu kan? Kenapa? Karena hati jenengan bisa merasakan hal itu, saya tidak ada apa-apanya di hadapan kiai kita. Namun kita sering lupa ketika berhadapan-hadapan dengan Allah, yang seharusnya kita tambah takut, malah kadang dibuat formalitas saja. Akhirnya muncullah sholat pecepetan. Sholat pecepetan itu biasanya, itu berawal karena sholat ini dianggap sebagai pokoknya sementing sholat, dan mari, dan wis. Tidak bisa menikmati bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak, Ibu-ibu, monggo kita niki tambah tuwek, tambah umur, monggo lah salat niki rodok di apii. Tambah tuwek, tambah umur niki cedhek kuburan. Nggih. Mungkin lek pun nang kuburan kita niki bakal sadar bahwa ternyata sesuatu yang paling berharga adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun harta, mobil, semuanya itu kalau sudah di kuburan, jenengan bakal sadar. Itu semuanya tidak ada gunanya. Itu semuanya hanya sebagai perantara menuju akhirat. Kalau kemudian dunia tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, maka jelas kita akan terjadi penyesalan yang selama-lamanya. Oleh karena itu sekali lagi tarawih yang cepat selama memenuhi rukun dan syaratnya itu diperbolehkan dan sah. Namun saya katakan kalau kita tarawih jangan sekedar formalitas, tapi monggo siapkan hati kita untuk berhadapan-hadapan sama Allah sehingga nanti kita akan dengan sendirinya menata sholat tarawih itu dengan sebaik mungkin. Jadi kalau ada orang bertanya gini, Ustadz, lebih baik mana? Sholat tarawih tidak 20 rakaat tapi suratnya panjang dengan 20 rakaat yang suratnya pendek-pendek. Ini lebih bagus mana? Yang mana yang tidak bagus? Yang tidak bagus, yang tidak tarawih. Yang tidak bagus, yang tidak tarawih. Wis gak tarawih, kadang nyumet mercon barang ngarepe musala. Itu yang tidak bagus. Terus umpamanya yang 8 rakaat suratnya panjang atau melakukan 10 rakaat suratnya panjang, itu bagus. Ya, bagus. Yang tidak panjang tapi 20 rakaat juga bagus. Kalau ditanyakan mana yang lebih utama, ulama beda pendapat. Ada ulama yang menekankan lebih baik 20 rakaat, ya, walaupun suratnya pendek-pendek. Kenapa? Karena ketika melaksanakan 20 rakaat, maka kita berarti akan melaksanakan banyak rukuk dan banyak sujud. Sedangkan pekerjaan yang paling utama di dalam sholat adalah rukuk dan sujud. Jadi walaupun suratnya pendek, agak cepat sedikit, tapi dengan banyaknya rukuk dan sujud, itu sangat utama. 8 rakaat, suratnya panjang. Menurut sebagian ulama ini yang mulia. Kenapa? Karena dengan surat panjang, berarti kita banyak komunikasi sama Allah. Jadi berdiri yang panjang, itu tanda sholatnya banyak fadilahnya. Inilah
perbedaan pendapat ulama di dalam menyikapi itu. Tapi yang pasti para hadirin hadirat ahlus sunnah wal jamaah menurut madzhabul arba'ah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana ijma' para sahabat zaman Sayyidina Umar bin Khattab dan dilanjutkan Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali, tarawih selalu dilaksanakan 20 rakaat. Nggih. Jenengan boten kuat 30 rakaat monggo. Umpamane ibu-ibu melaksanakan dapat 2 rakaat asam urate kumat semisal asam urate kumat linu-linune kumat nggih. Loro tengah barang piye ngeten iki? Gak apa-apa. Nggih. Jenengan mampu 2 rakaat ndak apa-apa. Tapi yo ganjarane mek 2 rakaat. Mampu 10 rakaat ya nggak apa-apa. Tapi ketika mampu 20 rakaat monggolah kita berusaha, kita sempurnakan tarawih kita dengan 20 rakaat. Ngoten. Jadi kalau umpamanya jenengan tidak mampu berdiri duduk, bahkan untuk sholat tarawih ini kan termasuk sholat sunnah. Kata para ulama, kalau sholat sunnah, walaupun jenengan mampu untuk berdiri, umpamanya ingin duduk, ya nggak apa-apa. Jadi yang teger-teger sehat ini umpamanya, jenengan kate berdiri, rodok malas. Padahal ya kuat. Bisa aku tak sholat duduk aja. Boleh nggak? Boleh. Kalau sholat sunnah lagi, kalau sholat wajib harus berdiri. Baru ketika sakit, umpamanya tidak kuat sama sekali berdiri, boleh duduk. Tapi kalau sholat sunnah, walaupun jenengan sehat, dengan duduk tidak masalah. Tapi ya ganjarannya separuh. Nyaman gitu. Sedih sholat duduk minta ganjaran sempurna. Ganjarannya separuh. Tapi nggak apa-apa daripada tidak sholat tarawih. Umpamanya dilakukan kati lunggur untuk malas, pingin tak turu-turuan miring lah. Nggak apa-apa. Tapi ganjarannya potong mana separuh. Jadi kan seperapat dengan ganjarannya. Jadi tidak masalah. Sehingga oleh turu miring pas kesirep. Nah ini benih sholat benih mati. Ya udah oleh ganjaran yang kesirep. Jadi kita sholat tarawih itu sholat sunnah jika dilaksanakan dengan cara duduk pun boleh. Misal ibu-ibu capek siang-siang mantun temu di teng kebon. Mboten napa-napa Bu, monggo salat temu salat. Aku tak lungguh ae wis ndak apa-apa. Terus duduk di dalam salat itu ndak harus duduk yang jenengan ribet niku. Duduk yang seperti ini duduk yang paling bagus ya. Namanya duduk iftiros. Duduk seperti ini duduk yang paling bagus. Atau duduk seperti ini tawarruk. Ini bagus. Tapi seandainya jenengan tidak duduk seperti ini, duduk dengan model apapun itu hukumnya sah. Misal jenengan capek mau gini, sholat sudah duduk gini, sila, Allahu Akbar. Nanti tahiyatnya juga gini, nggak apa-apa, sah. Karena tidak ada aturan baku di dalam masalah duduk sholat. Monggo, besok sing imami langsung duduk gini. Gaya baru. Bahwa ini memang sah. Tapi yang paling bagus, ya seperti yang biasa jenengan lakukan. Tapi kan kadang orang itu capek kan. Kadang ada orang capek, kakinya cenut-cenut kayak gitu. Malah kayak silon. Enggak, ya enggak apa-apa saya lagi ini. Bahkan nun sewu. Umpamanya sholatnya gini, nun sewu. Gini, ya sah saja. Enggak apa-apa. Itu enggak ada aturan baku. Modern. Jadi kita itu harus tahu tata cara sholat supaya apa? Sholat kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan kita bisa melakukannya dengan mudah karena tahu ilmunya. Itu tentang sholat tarawih. Kemudian ada lagi yang tanya ke saya tentang sholat tarawih. Ya. Ustaz, boleh enggak sholat tarawih itu dilaksanakan sendirian, enggak jamaah? Boleh. Sholat tarawih tidak harus dilaksanakan di musola atau di masjid. Di sendirian tidak apa-apa.
Tapi biasanya lendak jamaah nang masjid ya tolos tak terawih. Wes tak percaya kok men beda orang sholat terawih combok tak percaya. Nggih. Lendak saking sudah biasa tahajud, tidak biasa anu. Jadi kalau ada orang yang tidak biasa sholat, kok marah ngono tak terawih, mau sholat combok jong gitu. Tak percaya. Jadi sholat tarawih boleh dilaksanakan di rumah. Nggih, monggo. Nah, tapi biasanya males kalau tidak ada barengi. Apa? Nah, sholat 5 waktu aja lah 5 waktu. Itu aja sering bolong. Kok kate moro-moro paten dadak sholat sunat 20 rakaat ning omah. Niku kesambet nopo niku. Tapi biasanya lek anak kancane di musala itu bagus, semangat nggih. Niku sholat tarawih. Jadi boleh dilaksanakan di rumah. Terus kemarin saya waktu ngisi radio ditanyai sama moderator, Ustaz, boleh enggak orang enggak terawih kemudian dengan alasan Rasulullah dulu terawih yang enggak full 1 bulan, 1 malam, 2 malam, 3 malam, hari keempat juga enggak terawih. Aku enggak terawih itu melu-melu Rasulullah. Ya makanya, ya makanya Rasulullah itu pertama, tidak tarawehnya Rasulullah itu memiliki arti apa? Karena kalau Rasulullah terus-terusan hadir di musola, di masjid, bisa-bisa akhirnya taraweh ini diwajibkan untuk umatnya. Umpama taraweh ini wajib, Pak. Susah apa mboten? Susah apa mboten? Susah. Sholat 5 waktu bolong-bolong nih. Lek tarawih pas diwajib, no, masya Allah. Jadi enggak tarawihnya Rasulullah itu, nih, itu karena untuk melahirkan hukum yang baru. Sehingga kita jangan mudah alas-alasan niru Rasulullah. Aku gak tarawih, gak metu teko omah nang musala, karena niru Rasulullah sempat gak metu nang musala. Oh, enggak bisa. Nomor tunggal nggih niku nggih. Jadi tidak bisa disamakan karena diamnya Rasulullah itu melahirkan hukum baru, hukum yang penting. Yang kedua, Rasulullah tidak keluar rumah, apa berarti Rasulullah tidak sholat rumah? Tidak sholat. Belum tentu, Rasulullah tetap di rumahnya itu sholat. Lah jenengan wis boten berangkat temu sholat, ya amat tidak sholat tarawih. Jadi tidak bisa kita itu kemudian beralasan tidak terawih karena tiru Rasulullah. Ya sangat sulit sekali. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian ada juga yang tanya ke kula, ini sering masyarakat tanya, Ustaz, ini masalah zakat. Ustaz, zakat fitrah kepada orang yang gak pernah sholat boleh gak? Wong gak tahu sholat, gak tahu puasa, tapi melarat lebih. Boleh tidak dikasih zakat fitrah? Dijawab sama para ulama, pokoknya yang berhak menerima zakat itu adalah orang fakir miskin, yang ekonominya lemah. Apa dia itu padang sholat, tidak padang sholat, tetap berhak menerima zakat kalau memang termasuk fakir miskin. Tapi memang yang bagus dikasihkan orang sing paten sholat, sing paten paten poso. Kebetulan dia fakir miskin. Jadi wonten kadang-kadang kiai-kiai teng kampung niku bisa mulang-mulang ngaji teng kampung niku kan wong ikhlas niku. Kadang-kadang mboten kerja karena sibuk mulang, ekonomi ini pas-pasan, dia menghormati musola, jadi sholat 5 waktu sekolah tanglet saniki. Jogo sholat 5 waktu tiap hari, niku sulit nembe. Jogo jamaah teng masjid utawa teng musola, niku sulit nembe mboten? Sulit. Makanya wonten kiai melarat nggih. Gara-gara gak kerja semisal, tapi dia istiqomah teng masjid, ngopeni adzan, ngopeni masjid 5 waktu. Niku jenengan kudu ono matur nuwun.
nang kiai niku. Dan kiai itu sangat berat diberi zakat. Napa matur nuwun? Karena lek umpama ndono sing niku mboten gampil. Nggih. Kudu jam sekian kudu nyiapno niki, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Nggih. Mboten gampang nih. Mane kula sangat setuju lek wonten tiyang zakat fitrah dumateng kiai-kiai desa sing fakir miskin lho. Sing fakir miskin kula sangat setuju banget. Krana dhek niku pejuang banget. Lek ndono sing ngoten balak mudhun. Tak jamin mun. Lek pas ndono sing gelem ngopeni masjid, ndono sing ngalahi ngopeni masjid, ndono sing ngalahi ngopeni musala. Niku alamat balak mudhun. Dosa kabeh sak kampung. Mane sekali lagi kula sangat setuju lek wonten jenengan gadah zakat fitrah kasihkan ke ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang fakir miskin, yang ekonominya lemah utawa ono kiai kok akeh utangi, nggih, niku jenengan paringaken niku. Nggih. Lek wis kiyaine sugih, lain maneh nggih. Nggih aja diparingi zakat kayak sedekah. Oh, nggih. Lek kiyaine sugih, mobilnya papat, nggih. Duwe sawah 4 hektar, nggih. Terus omahe papat, nggih. Punya ini papat. Nggih. Oh, lek koyo ngoten niku ya aja dikai zakat kok nggih. Nggih. Kayak sedekah mawon nggih. Sedekah lek wis ini sugih kados ngoten. Tapi lek sing napa niku jenenge melarat-melarat niku monggo dikasih kiai-kiai niku. Niku penting banget nggih. Terus lek sing melarat-melarat gak tahu salat niku jenengan paringi mboten napa-napa. Nggih. Lek saged dijanji on tak kei zakat iki syarat kudu salat to. Nggih. Nek gak salat gak rido ngomongane. Nggih. Maksudnya apa? Zakat juga membangkitkan dakwah. Itu penting banget. Nggih. Zaman saat ini kathah Pak, nggih. Ekonomi lemah niku jenengan zaman saat ini kathah iki dapat ketara. Nggih. Dapat ketara. Mene arek nom-noman saniki, arek nom-noman kata semelarat asline. Gayae mawon koyo sugih. Nggih. Gaya hidup orang sekarang di zaman dulu ini mboten sami. Lek wong biyen niku sugih tapi ketoke melarat. Lambine ndak tau tuku, tapi sawahe sakake-akeh, kebune sakake-akeh. Omah ndak pati di rumah, tapi kebune sakake-akeh. Niku sugih melarat, sugih niku. Nggih. Lho tapi klambine kok elek ya salah dhewe tuku klambi elek nggih. Ndak gelem tuku sing apik. Lah lare nom-noman, duwe ndak duwe, waduh, klambine gonta-ganti. Ndak ngerti ya nyirite kancane nggih. Ngoten. Padha montor knalpot ganti-ganti sembarang nggih. Padahal ndak duwe niku. Padahal wis celana ngecis nggih, sampai dompetnya dirantai nggih. Kan wong dompetnya dirantai ngoten. Jerone 5.000. Tuku bensin utang separo. Kadang-kadang ngoten arek gaya saiki teman-teman. Makane jenengan lah semerep arek nom-noman niku nggih sing melarat-melarat ngoten niku. Nggih dikai zakat tidak apa-apa ngoten niku. Omane kemanten anyar nggih. Manten anyar kan kadang semelarat kok. Wah iku omahe apik, omahe wong tuwane kok nggih. Wong apik omahe maratuwane nggih. Ngampung niku ngampung rata-rata ngoten. Niku. Jadi manten anyar pada semelarat nggih. Ngoten cara kok dicul pun kon endi apa bondone. Niku. Dan di bondo paling duwe sepeda motor. Sepeda motor apa cukup urip gawe 2 tahun 3 tahun. Mboten cukup. Nggih. Makanya maksud kula monggo lah kita niki saling mengisi tentang masalah zakat fitrah khususnya monggo benjing semangati nggih. Terus zakat niku sakjane mboten zakat fitrah tok. Nggih wonten zakat harta atau zakat perdagangan nggih, zakat napa jenenge pertanian, nggih zakat profesi dan yang lain-lain nggih. Zakat perdagangan iki nek umpama gak ada toko kok wedhi tukune di total kabeh niku bondone Pak. Kalau nanti totalnya itu sudah bisa mencapai sekitar berapa ya? Sekitar 65 juta atau 70 juta. Niku sudah wajib zakat. Berarti total barangnya wonten iki. Ngoten. Jadi makanya kita harus
bisa apa namanya melihat diri sendiri khususnya tentang masalah zakat ini. Supaya apa? Supaya hidupnya menjadi barokah. Karena kadang-kadang kita itu banyak harta tapi tidak barokah. Dengan bukti apa? Banyak harta tapi jarang sholat. Banyak harta jarang sedekah. Tapi sedekah 5.000 lho maneman. Ini kadang-kadang dan ini tanda nih kurang barokah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mungkin niku muqaddimah yang bisa disampaikan. Mungkin wonten sing ditangletaken monggo. Kalau ada yang ditanyakan. Mungkin ibu-ibu wonten sing ditangletaken nggih. Monggo. Mboten nggih. Nggih. Kalau misalnya puasa tapi sholatnya enggak dilaksanakan, puasa biasanya. Oke. Itu proses kapan hari saya ditanyai seperti itu. Jadi ada orang nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, tapi posone pateng, atau sebaliknya sholatnya pateng tapi nggak poso. Ini wonten sih ngoten niku. Jadi apa namanya? Apakah puasanya sah bagi orang yang nggak sholat? Jawabannya sah. Jawabannya sah. Karena sholat dengan puasa itu pekerjaan sendiri-sendiri. Ya, posone oleh ganjaran, sholat oleh, tapi gak sholat oleh dosa. Posone oleh ganjaran, tapi gak sholat dosa. Tapi gak sholat ping 5. Posone situ berarti dosa 5, pos ganjaran siji niki. Niki kurang ya. Kurang. Rugi. Rugi dunia ora apa-apa. Ya akhirat itu kelapa. Jadi nggih utawa semalike wateng salat tapi gak poso. Pripun ngeten iki? Nggih. Ya salat oleh ganjaran, gak poso nggih dosa. Nggih ngoten karena pekerjaan yang berbeda. Tapi biasa ya lek wong padang salat niku padang poso. Biasae sing gak poso iku sing gak padang salat. Jenengan titeni. Biasae sing gak padang poso sing gak padang salat. Kenapa? Karena salat itu kunci dari segala amal. Biasa lek pun salat niku sae untuk melaksanakan amal-amal yang lain itu tidak pati berat. Tapi lek salat pun mboten pati sae, untuk melakukan amal-amal yang lain itu berat. Ngoten. Kepingine lek gak tahu salat, iku melakukan amal-amal yang merugikan diri sendiri. Pingine jagongan tok. Pingine cangkruan tok, ngoten lek salat biasa. Ngoten. Pingine main-main sing mboten pati manfaati. Itu biasa lek mun salat. Nggih. Makanya salat itu kunci. Ngoten. Makanya kita niku di keluarga khususnya, nggih. Keluarga kula, keluarga jenengan kabeh, monggo dikuati salate. Nggih. Suami istri harus saling menasehati. Kula pernah ngisi di salah setunggal daerah. Nggih. Senduro. Kula nerangaken bahwa orang tua itu harus mengingatkan anaknya sholat dan puasa. Harus semangat. Karena itu kewajiban orang tua walaupun anaknya tidak wajib. Jadi misal ini ala realit ini mboten poso nggih mboten dosa. Tapi wong tuwa sing gak ngongkon sing dosa. Mboten. Lah kula ketika mantun nerangaken ngeten wonten ibu-ibu mantun pengajian marang teng kula. Ustaz, lek sing jenengan terangaken wau kan wong tua wajib ngelingaken yugone. Lah saniki wonten masalah baru. Ya napa? Lek saniki suamine sing beling kuwi napa? Suami ini sing beling apa wajib seorang istri niku ngilingna suami. Terus umpamane dablek pripun Ustaz? Ansar mboten kula keras ke suami kula. Kula kaget. Iki berarti biasa mencak-mencak sing lanang iki. Nggih. Tapi maksudnya niku bagus nggih. Apa boleh istri mengingatkan suami? Boleh. Nggih, memang harus saling mengingatkan. Tapi monggo lah dengan cara yang baik. Nggih.
dengan cara yang baik. Pokoknya suami ini diilingno Mas. Monggo Mas, tarawih Mas. Nggih. Mas monggo salat zuhur. Monggo Mas poso, sahur. Diilingaken. Lek umpamane suami ini dari sepenting diilingaken dengan cara yang baik. Ojo sampai mboten sopan. Suami juga gitu, punya kewajiban untuk kontrol salat sing wedok, kontrol posone sing wedok. Niki suami lho nggih. Lek wong wedok mboten wonten kewajiban ngontrol suami ini. Tapi lek tiyang jaler, kula jenengan sedanten sing pun gak ada istri-istri, niki wajib kontrol bojone. Salate wajib dikontrol, posone wajib dikontrol. Lek kula sareng jenengan niki ndak gelem kontrol bojone masalah salat posone, besok tengah akhirat kita tanggung jawab. Lek sampai bojone mlebu surga gara-gara gak ngelakoni salat, gara-gara tidak kita kontrol, maka kita akan diseret juga ke neraka gara-gara itu. Bojo jenengan gak poso gara-gara ndak dikontrol kali jenengan, maka juga sama. Jenengan bakal diseret neraka. Walaupun jenengan dhewe pateng poso. Ngoten. Niki lah abote dadi wong lanang. Makane sering kalau sampai akan teng santri-santri, kalau mau menikah jangan sekedar siap memberikan uang kepada istri. Tapi kamu harus juga siap mental untuk bersama-sama mendekat sama Allah, saling menasihati. Siap tidak mentalnya? Karena apa? Tanggung jawab seorang suami terhadap istri, dunia akhirat. Kalau kiranya belum siap, siapkan terlebih dahulu sampai betul-betul nanti kamu sudah terlatih bertanggung jawab, maka berkeluargalah. Sering kalau sampai akan itu. Karena zaman sekarang kadang niki pokoknya wis nemu wong wedok rada ayu, nggih. Dan marang rada gelem ya wis dijaluk kawin, Bun. Ndak ngerti kawin niku ana tanggung jawab napa-napa, nggih. Kaget ketika mengarungi hidup rumah tangga wonten masalah saniki. Prinsip arek saniki tiru-tiru film India, nggih. Ketika ada masalah dunia tak selebar daun kelong. Wanita bukan hanya kamu, langsung pegat bojone. Niki mboten kenging nggih. Mboten kenging gampang-gampang wonten. Makane angka perceraian niki semakin meningkat tiap tahun dan angka pernikahan kalah. Bahkan kalau sing kaget niku dapat informasi teng Jember nggih. Jember itu nomor 2 tingkat nasional mboten tepat. Angka perceraiannya lebih tinggi. Sampai kalau nanti dikirimi daftar rondo-rondo semua orang Jember niku. Waduh. Sing dikojloki Gus menawi pun siap niki daftare Gus. Kantun milih. Nggih. Sampai wonten umure pisan lengkap salamate turun karep wonten jan. Wonten sing umur 19, wonten sing umur 21. Lha kan saaken. Ngoten. Iku gara-gara napa? Gini ku tidak mau menyiapkan mental di dalam berkeluarga. Masalah tanggung jawab dunia dan akhirat. Akhirnya kaget. Ngoten. Nikah sing dipikir seneng tok. Arek saniki paling kor nikah niku sing nom-noman mikire iku les nikah iso goncengan bareng, budal nang pantai, foto-foto, selfie, guys status, ngoten. Ndak mikir 2 wulan, 3 wulan mikir brambang awakmu nggih. Wis oleh 4 wulan wis mikir beras. Akhirnya ngoten niku. Mudah-mudah terjadi perceraian. Naudzubillah min dzalik. Ngoten niku. Nggih. Niku. Monggo tasih wonten setang-tangan. Nggih, monggo. Masalah zakat pertanian. Apa menunggu lebar lahan tertentu atau memang setiap lahan itu diberikan zakat? Atau waktu itu nopo harus waktu puasa nopo hari-hari biasa? Zakat pertanian niku pertama dizakati setiap panen. Nggih. Jadi kalau mamanya kebun jenengan punya kebun di teng mriki teng napa niki Darungan. Sekali panen kok nyampe 1 nisab, ya harus dizakati. Nah, ini beda-beda jenis barangnya. Ngerti? Kalau yang paling enak ikut mazhab Abu Hanifah.
Tidak ada nisabnya. Setiap panen berapapun di Jakarta dikeluarkan niku nggih. Jadi dikeluarkan 10/10 nggih. Niku jadi dikeluarkan 10%-nya. Ngoten. Itu tidak ada nisabnya. 10 1. Nggih 10 1. 1.100.000. 100 gitu. Atau apa itu? Jadi, tapi insya Allah barokah. Maksud saya gini, ya terpenting bagi kita adalah sadar akan bahwa dalam barang-barang yang kita miliki itu ada milik fakir miskin. Nih, jadi kalau di sini ada memenuhi satu nisab atau sudah misal padi 1 ton ya dizakati. Nih, dizakati padinya. Kalau umpamanya di sini belum memenuhi, terus ternyata panen mungkin di daerah dengan punya kebun lagi teng Sabrang misal dikumpulkan kok memenuhi ya dizakati. Ngoten. Atau gini, panen pertama di sini tidak memenuhi zakat. Nggih. Terus jenengan panen kedua tidak memenuhi lagi. Panen ketiga dalam jangka 1 tahun dikumpulkan kok ternyata memenuhi nisab, memenuhi batas minimal zakat, maka wajib dizakati. Paham ya? Jadi kalau sekali panen itu tidak memenuhi, maka nanti dalam target 1 tahun berapa kali panen itu ditotal. Nanti dikeluarkan zakatnya. Itu cara untuk jadi kalau pengairannya itu dengan pengairan yang beli, misal kalau inginannya lai banyu nih, itu zakatnya 5%, 1/20. Tapi pengairannya mudah sekali, tidak beli, maka 1/10 tadi zakatnya. Dan zakat. Oh, masalah pupuk pripun mboten diperhitung pupuk. Nggih, mboten diperhitung. Sebabnya apa? Tanaman itu kalau tidak ada air dipastikan mati. Iya kan? Tapi tidak ada pupuk belum tentu mati. Belum tentu mati. Makanya kekuatan air lebih kuat daripada pupuk. Sehingga yang jadi standar adalah air. Jadi tergantung airnya itu beli apa tidak beli. Kalau beli zakatnya 5% atau 1/20. Kalau airnya tidak beli maka 1/10 atau 10%. Ngoten masalah pertanyaan. Monggo wonten malih Ibu. Oh nggih monggo Bu. Nggih. Buat kalau khawatir dengan ibunya itu kan kalau puasanya. Nggih. Terus kalau khawatir dengan anaknya itu kan bayar fidyah apa? Nah, ini yang sering salah paham. Jadi gini perlu dijelaskan memang. Suara yang salah paham ini. Ibu-ibu, ibu menyusui dengan ibu hamil. Boleh tidak berpuasa. Kalau memang dia khawatir kesehatan dirinya, atau khawatir kesehatan anaknya, atau khawatir terhadap kedua-duanya. Paham ya? Tapi kekhawatiran ini dibuktikan dengan pengetahuan. Misal, dengan konsultasi sama dokter. Atau berdasarkan pengalaman yang terjadi. Atau dengan kondisi fisiknya sudah jelas. Iki aku rodok loro-loroan. Sadurunge poso misal. Lah aku maksa poso, iki engko aku tambah loro. Anakku ya engko loro. Ini yang dimaksud kekhawatiran seperti ini. Bukan kekhawatiran hanya sekedar khawatir tidak ada bukti, tidak ada ilmu pengetahuannya, tidak, tapi harus demikian. Misal jenengan kondisinya sehat, anaknya sehat, makanan jenengan di rumah juga ada, cara memane digawe sahur kayak buka, yo lengkap. Kan hanya perai 12 jam toh, makanannya lengkap, sebenarnya lengkap. Terus jenengan khawatir dari mana? Khawatir luwe, benar, khawatir luwe. Jadi khawatir itu dibuktikan demikian. Itu pertama. Sudah. Kalau memang sekarang khawatir itu terbukti, ya. Khawatir itu betul-betul terbukti. Maka kalau dia itu khawatir pada dirinya sendiri,
Ndak khawatir anak wis. Nggih. Jadi aku khawatir lek poso aku loro. Lah anakku mungkin ndak. Wis aku khawatir awakku. Nggih, dengan bukti-bukti yang ada. Maka ini nanti kewajiban qadha puasa. Nggih. Tidak bayar fidyah. Wis. Wajib qadha puasa. Nggih, dengarkan. Ndak wajib bayar fidyah. Qadha seperti biasanya. Kalau nanti khawatirnya kepada anaknya, tidak khawatir pada dirinya, sedih khawatir anaknya, terbukti, lah aku kurang mangan, anakku loro. Winginane kebukti loro. Tapi nutrisi mungkin kurang, ngeten sebarang. Ada bukti yang demikian. Maka, kalau khawatirnya hanya pada anaknya, jangan tidak khawatir pada dirinya sendiri, maka ada kewajiban 2. Bukan 1, 2. Apa? Qadha dan bayar fidyah. Nah ini yang kadang-kadang orang salah paham. Lek khawatir nang awake dhewe qadha, lek khawatir nang anake bayar fidyah tapi tidak qadha. Nah ini kadang-kadang itu keliru. Yang benar lek khawatir pada anaknya justru punya kewajiban 2. Apa? Qadha puasa dan bayar fidyah. Ngoten. Kalau khawatir pada dua-duanya, khawatir pada dirinya dan khawatir pada anaknya, ini kewajibannya hanya qadha saja, tidak bayar fidyah. Ngoten. Jadi hanya khawatir qadha saja. Ingat-ingat, tidak ada ceritanya wong hamil atau menyusui ketika tidak puasa hanya cukup diganti dengan fidyah. Tidak ada itu. Itu pemahaman yang patut diluruskan, patut diingatkan. Jadi tetap khawatir pada dirinya sendiri atau pada anaknya, dia punya kewajiban qadha puasa. Yang beda adalah, yang membedakan kalau dirinya sendiri tidak wajib bayar fidyah, kalau khawatir pada anaknya plus wajib bayar fidyah. Ngoten carane. Niku kuat ngomong. Kula sering asal pertanyaannya tadi. Niku pemahaman-pemahaman yang salah ngoten niku. Lah, yang boleh ndak qadha niki hanya 2 orang. Ada orang boleh gak puasa. Ini kewajibannya hanya bayar fidyah, tidak wajib qadha. Siapa itu? 1, orang yang sudah tua sekali, tidak mampu puasa. Orang yang wis tuwek pikun, tidak kuat poso, ini boleh dia tidak puasa dan cukup bayar fidyah. Nanti tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha. Ngoten, cukup bayar fidyah. Atau orang yang divonis sama dokter kena penyakit yang tidak bisa sembuh. Dan dia tidak boleh puasa. Kalau puasa sampai sakit, misal. Mungkin kena penyakit lambung yang sangat parah. Dia tidak boleh puasa. Dan penyakit kamu ini terusan juga. Tidak bisa sembuh. Orang yang demikian ini, maka boleh hanya bayar fidyah saja. Bukan boleh, wajib bayar fidyah saja. Dan tidak wajib qadha. Kewajibannya hanya bayar. Dan hanya 2 orang ini. Selainnya itu tetap wajib qadha dan nanti ada kemungkinan tambahan fidyah atau tidak. Nah, kalau umpamanya sakit, kata dokter ini sakit yang sudah lama. Ya apa sakit yang tidak bisa sembuh. Tapi ternyata ada keajaiban setelah dia sembuh. Setelah mari bayar fidyah sembuh ternyata. Ini apakah wajib qadha? Ulama beda pendapat. Kata sebagian ulama, ya tidak wajib qadha karena dulu perintahnya memang dia sudah wajib bayar fidyah, tidak wajib qadha karena dia faktornya adalah sakit yang selamanya. Kebetulan sembuh ya enggak. Tapi kata sebagian ulama, ya wajib qadha yang dia sembuh. Itu yang sembuh. Jadi itu yang perlu diingatkan kepada semuanya. Yang perlu kalau sampai akan damel tiang estri, niki yang perlu dijenengan ingat-ingat. Kalau mboten bosen-bosen nyampe hampir di setiap majelis ini saya sampaikan. Napa? Kalau headnya jenengan berhenti di malam hari, jam sekian semisal atau jam 12 atau jam 3, jenengan kok kerasa mandek, tidak deres, maka perlu dicek. Wajib dicek. Kalau setelah dicek niku dilihat tidak ada bercak darah, maka itu berarti telah bersih darahnya. Berarti headnya sudah mandek. Lek wis headnya mandek, jenengan wajib cepat mandi dan sholat isya.
Niki wakeh wong wedok khete bengi mandek tapi ndak salat isya. Nanggung wis apa jare isu-isu. Ngoten. Watah. Padahal wajib itu malam untuk mandi dan salat isya. Dan wajib lagi niat poso. Lepun jenengan merasa haidnya berhenti di malam hari, wajib sholat isya dan wajib niat poso dan besoknya harus puasa. Ngoten. Jadi kuatah yang istri boten ngerti. Termasuknya mamane haidnya mandek pun kate sahur lah. Wis sahur setengah telu semisal. Utawa wae pengumuman imsak semisal mandek. Nggih, maka di saat itu jenengan wajib niat poso dan poso. Perkara ndak nutut aduse semisal mboten nutut kowe subuh. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Jadi walaupun jenengan ngeten mun, haite mandek jam 12. Kate adus malas. Ben adus sesuk aku penting poso. Wajib poso niki. Walaupun adus isuk tetep poso sah. Ngoten, tapi jenengan dosa. Dosa ndak salat isya. Niku dosa ndak salat isya. Niku dieling-eling, niku itu kuat tadi. Maksud kula napa? Kula kuantose. Jenengan besok ketika nang akhirat kaget kok daftar dosaku kakean men. Nggih, kok rumangsaku aku biyen koyo ndak akeh. Kono lho, kono daftar pondok salat isya iki kapan? Nah ini biasa gara-gara napa gini ki boten ngertos atau ndak sadar kalau dirinya salah. Makanya perlu kalau ingatkan niki, tempun di majelis kula selalu mengingatkan ini, lan jenengan khate mandek dalu dan siram. Nih dan salat isya. Oh, niku masalah haid. Termasuk masalah suami istri. Lan jenengan bapak-bapak umpamane hubungan suami istri. Nggih, dalu. Jam 12. Terus kesirap. Nggih. Kesirap. Tangi-tangi subuh wis adan. Niki samboten posone. Nggih. Posoe sana mboten yang durung adus sah. Mboten napa-napa. Sah, nggih. Masalah adus niku kan hubungannya kali salat. Poso mboten hubungannya niku, ngoten. Jadi sah posone ngoten. Jadi terus lek kate salat nggih mandi dhisik, ngoten. Iki pokok hubungannya dalu-dalu Bu nggih. Nggih. Terus nek umpamane hubungane wis lek hubungane isu ki jelas batal nggih. Jam 7 nggih. Batal, bukan hanya batal. Kalau membatalkan puasanya dengan hubungan suami istri, ini bahaya ini. Bukan hanya wajib qodho, tapi kena denda. Dendain apa? Satu, merdekakan budak. Tapi di sini kan tidak ada budak. Apa ganti? Dia di samping qodho harus puasa 2 bulan berturut-turut. Apa? Yang wis diling no jima gak oleh kok pancet ae. Nggih. Nggih niku pancet. Poso 2 bulan berturut-turut. Kok oleh saulan gagal baleni mana mulai awal nih. Nih, Allah. Jadi lek niku mboten mampu kudu sedekah nang tiyang fakir miskin sebanyak 60 fakir miskin. Niki. Niki harus diperhatikan betul. Lah sing repot ngeten umpama nggih. Jenengan mantun sahur nggih. Mantun sahur sego terus menemoni bojone, Pak. Sahur ning jero Pak, umpamane nggih. Sahur di suami istri nggih. Nggih. Pas enak-enake umpama nggih. Adzan Allahu Akbar iki piye? Dan sewu. Dan dicepot iki. Aja kerasan-kerasan. Pas jenengan kerasan adzan mamang terus kok. Nggih. Dan iki kena denda mau niku. Nggih. Umpamane niku. Jadi ndang gitu. Walaupun non sewu nggih. Walaupun non sewu. Pas nyepot sampai banyune keleleran jopo. Ini batal mboten posane mboten batal. Nggih. Nggih. Aja pas ditutupno nanggung adzan. Nggih batal posane lek ngoten nggih. Mboten nggih. Umpama ngoten pas adzan langsung cepet niku. Mungkin niku padha karo wong mangan pas adzan kudu ndang dilepek nggih. Lah diterusno bahaya. Nggih.
Jadi inilah pengetahuan yang harus kita amalkan, ya. Jadi dihindari yang dengan sunnah. Dengan sepuro dosa-dosa sing pernah terjadi di lingkungan mereka, sehingga desa mereka dados desa ingkang sae. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal minna barakatil Fatihah.